Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun sami bakdo dereng iki tugasnya. Baik, Bapak Ibu, sudah ada 6 ya, 7 dengan saya. Tadi saya cek kelas kita ada 9 ya. Ya Bu. Semoga nanti teman-teman yang lain bisa segera bergabung. Kita mulai untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa ini. Sore-sore ya, pas ngantuk-ngantuk ini gini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk Vikon. Baik, mohon izin terlebih dahulu memperkenalkan diri Bapak Ibu. Saya Fitri Yuliawati. Keseharian saya ada di Prodi PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk bidang keahlian saya itu sains dan pembelajarannya. Ya, jadi pembelajaran sains, saya lebih ke arah sana untuk konsentrasi keilmuannya. Pada sore hari ini untuk pertama kalinya bisa ketemu dengan Bapak Ibu mahasiswa PPG angkatan yang kedua. Wah, luar biasa. Ada 9, ada Bu Sayinatin, yang ada di yang ada di nama ini oh luar biasa. Nah ini kalau di sini tulisannya Adam Safiar, ini aslinya namanya siapa Bu? Bulan. Susah ya kalau di Jimit kalau mau mengganti nama susah ya. Ya. Wait. Saya tak sambil mengecek. Saya bisa yang ngecek dari nomor ini LMS ya. Cinta tadi Bu Bulan, saya Bulan. Vicky Wulanda. Oh, Bu Vicky Wulanda. Oke deh, baik. Sebentar, Bu Vicky Wulanda. Oke, kemudian Bu Samira. Baik, J sesuai dengan namanya. Kemudian ada Pak Rohman Hamid. J. Itu kemana anunya? Kameranya Bapak itu ada aplikasi. Kalau cek kok gagal terus. Ya. Itu harusnya ada aplikasi yang ditutup itu Pak. Oke. Kemudian ada Pak Munirul Ihvan. J Bapak Lajeng. Oke, Pak Ahmad Kowem. Oke, Bu Restuti.
oke. Bu Ita, Bu Diarti, Lajeng. Berarti yang belum masuk. Sudah semua ya? Bu Ira. Bu Ira sering nonton nggih? Nggih, Bu Ira sering nonton, Bu. Nggih, Bu Ira sering nonton. Baik. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, untuk apa nih namanya tadi? Pembelajaran ya. Bapak Ibu sudah melalui untuk modul pedagogik aman, lancar, tidak ada hambatan. Alhamdulillah. Dengan siapa Bu? Pak. Pedagogi kemarin dengan siapa dosennya? Pak Nur Untoro. Pak Nur Untoro dari Prodi Pendidikan Fisika beliau. Kemudian profesional dengan Bu Suparni ya. Luar biasa. Dari Pendidikan Matematika, luar biasa ini ditemani oleh Bapak Ibu yang hebat-hebat. Kemudian untuk saat ini lokakarya ya, nanti dengan saya dari Prodi PGMI, kemudian sebentar Bapak Ibu, saya rodok tanak dulu ini karena menyesuaikan nopo niki namanya tadi terbilang di mana deh perangkat pembelajaran di modulnya dulu ya. Mulai dari mengenal SKL, KI, KD, nggih Bapak Ibu nggih. Itu di kegiatan belajar yang pertama gitu. Tidak ada masalah kok Bapak Ibu. Sudah bisa dipahami nggih dari standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar. Insya Aman. Allah. Insyaallah. Oke, Sepahamnya. masih agak pertanyaan saya yang pertama, kalau saya mau melihat di MI itu SKL, KI, KD itu ada di Permendikbud nomor pinten? Belum. 2016. Loh, lah saat ini Bapak Ibu taunya standar kompetensi lulusan MI, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, semua mata pelajaran yang ada di MI dari mana? Permendikbud 2016. Kenapa ini kan download? Onjang. Coba Bu, coba jawaban Bapak Ibu, nggih, jawaban Bapak Ibu. Saya nanya nih di room chat nih, biar tidak terlalu Dari KMA, Bu di Guru. suara ya. Dari KMA, yakin dari KMA, SKL, misalnya SKL, kemudian KI dan KD yang ada di tingkat SD-MI Permendikbud nomor berapa? Ditulis nih Bapak Ibu ya. Ditulis di chat. Ini kalian ujian nih. Ujian nomor 37. Kan UP Bu nih. Latihan nih, latihan UP nih. Biasanya UP medal nih, Permendikbud itu mesti medal. Makanya harus tahu dulu ada di Permendikbud nomor berapa. Langsung apa cek Bu? Langsung bisa. Dalam Nomor 24. Tahun Oke. 2020. Wait. Saat ini model 24 2016. Duh, Sueman Bu. Ada yang lebih terbaru loh itu dari Nomor tahun 2018 Bu. coba di room chatnya ditulis. Pernah 37 Bu. Ditulis apa Wem? Ditulis. Duh. Nah, wes. Bun. Apa ungkapan? Saya mute semuanya dulu. Ya, kita akan ke chat dulu.
Ya, oke. Sudah ada yang 24 2016. Kemudian ada yang lebih terbaru 24 2020. Ada yang 37 2018. Nah, itu kan macam-macam kan. Coba. Nek sumbernya macam-macam yang tadi makanya puyang bukan nih. Ya, itu nanti kita cek ya Bapak Ibu. Ini misalnya yang terbaru 24 2020. Tentang apa itu ya 2020? Kemudian ada yang 37 2018 Permendikbudnya. Itu untuk melihat kompetensi lulusan ya Bapak Ibu, kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar. Jadi itu adalah kemampuan atau kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik kita yang berada di tingkatan madrasah ibtidaiyah. Nah, kemudian kalau kita lihat dari kegiatan belajar 1, sebenarnya apa sih yang diinginkan? Dari sana, aduh, masya Allah, cilik tenan nih. Kalau saya lihatnya di LMS itu kan kecil banget Ibu Ibu. Oke, nah kalau dari sini kan maunya itu tugas Bapak Ibu itu kan membreakdown ya, atau apa istilahnya? Istilah gampangnya membreakdown, memecah ya kompetensi dasar ke indikator pencapaian kompetensi atau yang disebut dengan IPK. Nggih, leres nggih. Nah, kalau Bapak Ibu ini nanti sudah sah mendapatkan gelar sebagai guru yang profesional, tidak ada lagi kata saya bingung menurunkan KD ke indikator. Ya, tidak ada lagi itu ceritanya. Harus sudah langsung fasih. Misalnya di situ ada KD siswa mampu melakukan bla 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 bla. Nah, tugas Bapak Ibu saya iklan di tempat saya. Tidak ada ceritanya Bapak Ibu bingung. Kalau anak dikatakan mampu menjelaskan tentang ciri makhluk hidup misalnya, indikatornya bagaimana? Siswa itu dikatakan mampu menjelaskan ciri makhluk hidup. Itu sudah langsung di luar kepala Bapak Ibu bisa membuat indikator pencapaian kompetensi. Ya. Nah, kemudian di setiap di setiap kompetensi dasar kita sudah bisa melihat taksonomi Bloom-nya. C1 sampai C6. Kalau di modul bahasanya apa taksonomi Bloom-nya itu? Klasifikasi perilaku hasil belajar. Kalau di modul yang Bapak Ibu baca itu ada itu ya. Kemudian nanti ada kalau ranah sikap itu mulai dari receiving, responding, valuing, sampai tingkatan anak itu tingkatan tertinggi untuk ranah sikap itu ada pada characterization, menjadikan pola hidup. Itu kalau yang ranah sikap. Kalau kita bicara di ranah pengetahuan, maka Bapak Ibu sudah fasih untuk tingkatan istilah C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Oke? Dari situ dulu, ada yang masih bingung. Bisa dibuka mic-nya, bisa raise hand dulu, gitu, supaya tidak trouble, supaya tidak bergapraan dengan temannya. Baik, Pak Ikhwan, monggo. Ikhwan. Dibuka mic-nya dulu, Bapak. Jadi bisa kan membuka mic sendiri? Oke. Menurut saya, Bu, ketika baca itu tidak bingung. Tapi kalau penerapannya nggak sambil baca modul, waduh, ini otak nggak bisa bohong, Ibu. Bingung. Oke. Jadi memahami modul oke, gitu ya. Tapi giliran kemudian diminta untuk menurunkan kompetensi dasar ke indikator pencapaian kompetensi itu yang kemana-mana gitu ya Pak ya.
Oke, baik. Ya, sekarang langsung kita lihat aja contohnya, biar tidak terlalu banyak teori. Teori Bu. Oke, cek. Misalnya itu tadi Pak, Bu, akan terlihat di sini. KD-nya 3.4. Kemudian isinya mengidentifikasi. Nah, dari kata-kata mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, ini berarti ada pada tingkatan taksonomi C berapa? C2. Mengidentifikasi. C2 kelihatannya. C2, betul sekali Bapak. Ya, C2. Maka ketika Bapak Ibu membuat indikator pencapaian kompetensi, ya kalau secara teori maksimal Bapak Ibu ada di C2. Di sekitaran itu. Boleh nggak lebih dari itu? Boleh saja. Dengan asumsi nanti anak-anak itu kan di kelas ada yang dia memang kemampuannya di atas rata-rata gitu ya. Gitu. Tapi secara umum kalau Bapak Ibu membuat indikator pencapaian kompetensi, maka levelnya ini disesuaikan dengan KD-nya. Sampai di situ bingung apa mboten? Insya Allah mboten Bu. Mboten. Insya Allah mboten ya. Nah sekarang tinggal ini tadi kita mau melihat. Memahami. Ketika Bapak Ibu diminta untuk membuat indikator pencapaian kompetensi dari KD, jadi menurunkan, tadi kalau bahasa saya membreakdown gitu ya, KD ke indikator pencapaian kompetensi, KD-nya mengidentifikasi, kemudian indikator pencapaian kompetensinya memahami. Oke. Kenapa oke? Karena memahami tingkatan levelnya sama ya dengan mengidentifikasi. Yes. C2 ini juga C2. Kemudian di sini menyebutkan faktor-faktor. Menyebutkan ada di C berapa? Menyebutkan C2. C5. C1 Bu. C1. C1 menyebutkan tuh masih ingatan ya. Evaluasi. C5 kelihatannya Bu. C1. Oh lah, masih menyebutkan itu masih C1 ya, C1 C1 ini ya. Jadi oke, ketika KD-nya ada di tingkatan C2, kemudian EPK-nya ada di C1, itu oke, gitu ya. Dengan asumsi sebelum mencapai ini saya mau dari C1 dulu, gitu nggih, menjelaskan C2, ya kan. Jadi, nah dari sini saya juga mau ke Bapak Ibu, kalau diminta untuk mengklasifikasi tadi tingkatan taksonomi tadi C1, C2, C3 sampai C6, jangan terlalu terpengaruh dengan kata kerja operasional. Jadi ada kan Bapak Ibu yang menghafal kayak komen nek C1 iki biasanya iki ngoten lho kata kerja operasionalnya. Niku marai kata apa? Ganja durian enggak? Iklan. Jadi ini tadi nggih memahami, kemudian menjelaskan itu ada di tingkatan C2. Oke Bapak Ibu, sekarang nah kita ke keterampilan. Di sana. Ini dia salah. Nah, kita sekarang bicara di KI 4. KI 4 yaitu pada aspek keterampilan. Maka di sini misalnya kompetensi dasarnya menyajikan hasil, gitu ya. Berarti yang mau dinilai, yang mau dituju itu adalah apakah anak punya keterampilan untuk dia menyajikan hasil. Nah, kita lihat dari indikator pencapaian kompetensi yang dibuat, membuat ringkasan. Oke, ya. Karena di sini juga dari indikator pencapaian kompetensi ini kita bisa melihat bahwa ini berarti kegiatannya maunya si anak membuat ringkasan, berarti sudah ke arah ke keterampilan. Kemudian membuat peta konsep, oke. Kenapa? Karena membuat peta konsep balik lagi, yang mau dituju adalah ke arah keterampilan. Kemudian ini juga menceritakan, oke. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya menitik beratkan ini? Karena tadi beberapa saya temukan Bapak Ibu yang pada KI 4 ini, pada aspek keterampilan ini, membuat indikatornya ini balik ke KI 3. Ini dulu.
Ya, ini kok kebetulan pas semuanya. Jadi indikator yang dibuat pada aspek keterampilan pada KI 4 ini sesuai. Ya. Nanti coba kita lihat, coba di bawahnya. Iya, ini juga menyajikan. Nah, ini bisa sih menyajikannya mungkin, tetapi diberi tambahan menyajikannya dalam bentuk apa gitu ya. Misalnya menyajikan perbedaan hak dan kewajiban dalam bentuk tabel, menyajikan perbedaan hak dan kewajiban dalam bentuk laporan, itu supaya lebih mengena bahwa indikator ini memang ke arah ke keterampilan. Bapak Ibu di sini ada yang masih bingung? Oke. Jadi ini tadi yang pertama adalah ketika Bapak Ibu disajikan kompetensi dasar, maka kewajiban Bapak Ibu adalah membuat indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi disesuaikan yang pertama dengan tingkatan level kognitifnya. Dari mana tahu tingkatan level kognitifnya? Dia termasuk C1 apakah sampai C6 dari kata kerja operasional yang digunakan. Oke, ngoten ya Bapak Ibu. Kemudian pastikan bahwa ketika Bapak Ibu membuat indikator pencapaian kompetensi tadi sesuai dengan KI-nya. KI 1 sikap. Maka nanti membuat indikatornya juga sesuai. Memang yang mau dilihat sikapnya. Misalnya ini, sikap memiliki rasa tanggung jawab. Sikap pas indikatornya dibuat. Kemudian indikator yang diturunkan mulai dari KI 3 berarti pengetahuan. Maka di sini juga pastikan dia ke arah ke pengetahuan, menyebutkan bagaimana kita membedakan indikator yang ada di sini menyebutkan pengertian hak dan kewajiban itu ke arah pengetahuan atau ke arah keterampilan. Menyebutkan pengetahuan, Bu. Bagaimana penjelasannya, Pak? Karena ini pada mapel PKN kelihatannya. PKN. Bukan bahasa Indonesia. Dari PKN. Kalau ini mapelnya bahasa Indonesia, mungkin itu termasuk keterampilan dalam menyebutkan berarti. Oh begitu. Karena penjelasannya asumsinya ini ada di mata pelajaran PKN. Jadi bisa jadi ketika kita menggunakan kata kerja operasional menyebutkan begitu ya, tapi ternyata di situ ada di mapel bahasa, dia bisa jadi ke arah keterampilan. Ya. Nah, kenapa tidak menggunakan kata kerja yang lainnya ya Bapak Ibu ya? Misalnya anak mampu menjelaskan, anak mampu mendeskripsikan, anak mampu apa lagi? Ira baru masuk. Oke, jadi kan kalau misalnya menggunakan kata kerja operasional yang lainnya yang tadi misalnya mendeskripsikan itu kan lebih mengarah ke pengetahuan ya. Nah, tadi boleh yang kita diskusikan di sini kelihayan ke apa istilahnya ya, kekreatifan Bapak Ibu dalam menggunakan kata kerja operasional untuk membuat indikator pencapaian kompetensi. Oke. Memahami. Nah di sini salah satu yang Bapak Ibu juga harus perhatikan ketika membuat indikator pencapaian kompetensi adalah keterukuran. Karena nanti indikator ini masih akan dibawa ke tujuan pembelajaran, betul? Nah, supaya itu bisa terukur, maka juga harus memperhatikan itu tadi kata kerja operasional. Kata memahami Bisa diukur enggak? itu sulit diukur. Ya.
Bagaimana anak bisa memahami? Kenapa tidak misalnya tadi menggunakan anak mampu mendeskripsikan, anak mampu menuliskan, anak mampu menjelaskan, gitu ya, anak mampu menyebutkan. Itu lebih terukur. Dan nanti kalau kita bawa ke tujuan pembelajaran, menentukan degree-nya itu lebih gampang. Anak mampu menyebutkan ciri-ciri pantun minimal 3. Jelas kan? Tapi kalau anak memahami makna dan ciri-ciri pantun, degree-nya bagaimana? Belum ada. Belum ada. Untuk bisa mengukur anak memahami atau belum itu apa? Mungkin di sini larinya makna ini kan pantun itu ada yang tersirat Bu di dalamnya seperti amanat. Mungkin tapi di sini ada ciri-cirinya. Mungkin bisa ditambahi dengan kata dengan benar atau secara tepat begitu Bu. Pada bagian degree-nya memahami Ya, bagian degree-nya. Oke. Ya, Menyebutkan tetapi ciri-ciri pantun dengan tepat atau dengan benar begitu. Oke, ya. Tetapi banyak orang yang menyebutkan bahwa kata memahami itu Sulit diukur. susah untuk diukur. Ya, jadi ya kalau saya sih untuk kehati-hatian Bapak Ibu untuk memahami itu bisa diganti ya dengan kata kerja operasional yang lainnya. Ya, ke arah menjelaskan mungkin mendeskripsikan begitu. Ya. Oke, baik. Oke, Pak Ikhwan, saya stop. Monggo Pak Ikhwan, ada yang mau ditanyakan? Ya, tadi mengenai memahami makna Bu, tadi saya mau bertanya gini loh. Itu yang dimaksud, karena saya sendiri kebetulan mengambil tentang apa itu materi pembelajaran pantun ini untuk kedepannya. Oke. Untuk makna sama pengertian itu beda, maksudnya arti atau makna itu. Itu balik ke Bapak Ibu sendiri. Makna dan pengertian ada nggak di KD? Oh iya. Arti. Ya, kalau tidak maka Bapak Ibu supaya tidak bingung sendiri, justru jangan menjerumuskan diri sendiri. Kalau memang tidak ada apa ya istilahnya itu tidak muncul di KD-nya, pilihlah salah satu. Oh iya. KD-nya apa Pak? Coba belum saya cek bentar Bu. Oke, Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Ada? Oke, monggo. Saya mau tanya, Ya, Bu Ira. tujuan pembelajarannya itu apa? IPK-nya 1, tapi tujuan pembelajarannya 2, apa boleh Bu diterapkan Bu di RPP Bu? Kalau saya Sesuai. satu indikator, satu tujuan pembelajaran. Berarti harus sama. Baik. Itu lebih mudah untuk nanti juga membuatnya sampai ke instrumen evaluasi. Yang biasanya itu satu KD di breakdown ke dalam beberapa indikator itu bisa, karena kita lihat KD-nya misalnya gemuk, ngoten nggih. KD gemuk iki kaya ngopo? Tunggu saya lihat misalnya. Oh iya Bu. Pripun Pak? Saya menggunakan kata bagaimana menjelaskan Bu, dengan kata menjelaskan. Iya, pertanyaan saya tadi Menjelaskan tentang KD-nya. pengertian pantun. Pak, KD-nya itu tulisannya apa? Untuk yang pantun. Untuk KD-nya kompetensi dasar menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Oke, jadi kan tidak ada toh anak harus bisa memahami makna dan pengertian tadi kan? Iya. Si amanat. Sedang. Maksud ya? Iya. Oke, saya sharing lagi untuk menjawab pertanyaannya Bu Ira tadi. Anak buah juga data kapan?
Besok terakhir. Sekedap, saya share screen lagi untuk itu tadi. Karena kita diskusi ya Bapak Ibu untuk pertanyaannya Bu Ira tadi. Satu indikator, beberapa tujuan pembelajaran. Kenapa harus beberapa? Kalau satu KD di breakdown ke beberapa indikator, oke, karena ini ya misalnya KD-nya memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Maka kita sebagai guru mikirnya hari ini saya akan ini sajalah, menyebutkan hak-hak saja sebagai warga, kan? Terus nanti pertemuan selanjutnya saya akan menyebutkan kewajiban sebagai warga negara misalnya. Kemudian berikutnya lagi baru yang menyebutkan tanggung jawab sebagai warga masyarakat, kan itu guys. Jadi kalau saya IPK satu apanya tadi Bu, indikator pencapaian kompetensi ya satu tujuan pembelajaran. Karena kan bedanya indikator dengan tujuan pembelajaran kan ada pada ini kan dia Bu Pak apa jenenge behavior condition degree. Jadi degree sama kondisinya dong Bu. Kalau behaviornya kan ini anak memiliki rasa tanggung jawab misalnya gitu. Anak menyebutkan pengertian itu kan sudah behavior. Menyebutkan kan behavior kemampuannya. Nah, bagaimana anak bisa menyebutkan ini? Oh, dengan cara berdiskusi dengan temannya. Berarti kan itu condition. Iya Bapak Ibu ya. Jadi tujuan pembelajaran ada berapa? Ada berapa? Tujuan pembelajaran apa namanya? ABCD. Komponennya ada. Komponennya ada 4 G. ABCD. ABCD. Audience, Behavior, condition, degree. Nah, kan itu Bu. Jadi kan bedanya IPK kan ada di bedanya tujuan pembelajaran dengan IPK kan berarti ada di condition dan degree-nya. Satu IPK, satu tujuan pembelajaran aja. Nanti ya Bu Iran ya. Oke? Oke. Baik, saya stop dulu, terus kita lihat dulu lagi modulnya. Itu tadi baru modul yang pertama, nggih, sampai ke tunggu apa sih ini modul pertamanya? Oke, SKL, KI, KD, analisisnya. Oke, sekarang kita lihat dulu lagi punya Bapak Ibu yang lainnya. Oh. Sekarang saya mau ke penjabaran KI, KD, kemudian IPK, tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran Bapak Ibu. Ya, terutama di tujuan pembelajaran ya, karena itu nanti pada saat UKIN penilaian RPP itu sangat terlihat kemampuan Bapak Ibu dalam membuat tujuan pembelajaran. Hayo, ada yang feedback. Wait. Niko? Oke. Sudah bisa terlihat ya? Bapak Ibu? Halo? Ya. Oke. Kompetensi dasarnya menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Nah, ini loh saya sok bingung ki. KD-nya kan ini menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Kenapa indikatornya menemukan dan mencari arti dari kosakata baru? Hubungannya dengan teks non-fiksi apa? Arti non-fiksi, macam-macam tes fiksi, ciri-ciri fiksi. Kalau kita membayangkan Bapak Ibu, kompetensi dasar misalnya ya,
kita analogikan. Kompetensi dasarnya cantik. Indikator cantiknya apa toh? Oh, indikator cantik itu kalau dia tinggi, hidungnya mancung, kulitnya putih, kan ngonton nggih. Jadi istilahnya masih ada hubungannya dengan cantik. Nah, sekarang balik ke kompetensi ini. Menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Kemudian indikatornya menemukan dan mencari arti dari kosakata baru. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya, kenapa kok indikatornya begini? Menemukan dan mencari arti dari kosakata. Iya. Mungkin karena disajikan dalam Bu, nggak jelas. mungkin akan dapat menemukan kata baru. Memang tidak ada hubungan, tidak ada tambahan-tambahan. Harusnya Bu, maaf, itu menurut saya itu harus ada tambahan kata lagi di belakangnya. Apa itu? Tadi menemukan dan mencari arti dari kosakata baru di dalam teks non-fiksi. Pintar, gitu dong. Jadi nyambung. J. Nah, tinggal ke tujuan pembelajarannya. Ketika anak diminta untuk bisa menemukan dan mencari arti dari kosakata baru pada teks non-fiksi, piye carane? Oh, dengan disajikan bacaan, kan ngoten nggih. Berarti conditionnya, kemudian degree-nya secara benar. Oke. Ya, jadi artinya di sini tujuan pembelajarannya sudah sesuai, ada unsur ABCD-nya. Ngoten nggih, Bapak Ibu nggih? Oke. Nah, kemudian ini ketemu deh tadi. Ketemu bagaimana? Ini kan dari KI 4. KI 4 kan keterampilan anak ya. Sudah jelas kata kerjanya anak menyajikan konsep-konsep yang berkaitan ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Kita lihat di sini indikatornya dari tulisannya, tulisan apa di sini? Angkanya pun kalian tuh 4. Ya. Hati-hati nih Bapak Ibu, itu ternyata juga masih saya temukan deh kemarin. Ketoknya sepele ini jadi gawe. Itu ngopi atasnya lupa dirubah ya. Nah niku oke. Lihat atas, terus lihat bawah, terus ngetiknya pas ya, saya ketik itu lagi. Oke, tapi semoga pokoknya Bapak Ibu sudah paham ya bahwa angka itu angka keramat loh nggih. Angka keramat nih Bu. Jadi nggak boleh bermain-main dengan angka itu. Ketika Bapak Ibu ada di nomor ada di KD 3.7, maka buat indikatornya 3.7.1, 3.7.2. Ketika Bapak Ibu ada di KD 4.6, maka indikator pencapaian kompetisinya 4.6. 4.6 konten itu dan seterusnya. Itu angka keramat. Tidak boleh dibuat seenak hatinya, apalagi diganti dengan bulat niku bulat ngeten niku lho. Gambar-gambar ngeten niku itu enggak boleh ya. Itu sudah ada aturannya, kepatuhannya seperti itu. Nah, sekarang yang kedua. Menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan dan menyajikannya dalam bentuk sebuah peta pikiran secara baik dan benar. Oh, nyambung boten niku kali indikat anunya, KI KD-nya. Seharusnya mungkin menyebutkan atau menuliskan gitu. Ya. Kalau menyebutkan nggak cocok kok Pak, karena di sini kan ke dalam tulisan. Menuliskan. Nah, ya. Berarti menuliskan. Ya, menuliskan pokok pikiran.
pikiran dan menyajikannya ke dalam sebuah. Nah, saya nggak paham. Ketika bu atau bapak guru ini meminta anak untuk dalam bentuk peta pikiran. Bayangan saya yang namanya peta pikiran itu gambar. Bapak Ibu pernah mendengar kata mind map ngeten niku toh? Nggih. Ya, balik ke sini lagi. Kalau saya nyeret-nyeret kelihatan nggak sih di Bapak Ibu? Karena saya pakai background virtual. Nah, sedikit. Kelihatan nggih? Lumayan lah ya. Hilang karena pakai background virtual. Mendingan background virtualnya saya hilangin dulu. Saya mau keluar dari akuarium saya dulu. Salah gitu iki. Iyo ngalah mana sih? Non. Nah, oke. Saya sudah punya background virtual di belakang. Jadi kalau bicara tentang peta pikiran, itu kan sebenarnya lebih banyak kepada gambar-gambar. Ya kan? Padahal tadi kan KD-nya mintanya ke dalam tulisan. Iya. Ya, artinya, jadi Bapak Ibu sekali lagi, kalau membuat indikator hati-hati, jangan terlalu jauh dari KD. Ya toh? Ya, jangan terlalu jauh dari permintaan tadi. Balik lagi. Pundi wae, jalukane wae. Ini. Ditinggal nggih? Dong. Sorry. Belum ya. Sorry, niki nggih, baik nggih. Nggih. Ya, mintanya kompetensi dasarnya menyajikan konsep yang saling berkaitan pada teks non fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Nah, kalau baca indikatornya, kemudian di sini beliaunya berkreasi dalam bentuk sebuah peta pikiran, ini produk melenceng kadoan dengan istilah Tulisan. Ya, itu tadi. Jadi kalau bayangan kita tadinya ini pokoknya yang penting anak ini bisa buat laporan gitu kan? Iya. Oke. Terus kita ke tujuan pembelajaran dengan menentukan pokok pikiran bla bla bla. Siswa mampu menyajikan dengan menentukan Tujuannya memang pokok pikiran. Oke. Unsur ABCD-nya ada ya Bapak Ibu ya? Tidak ada yang terlewat nih? Oke. Aman. Kita ke sini. Aman. Pengetahuan memahami 3T2T1 oke, mengetahui setelah membaca teks siswa dapat menjelaskan makna. Tahu. Oke. Oke, dengan mencermati media. Oke. Ya. Sip. Ini Bapak Ibu coba ditinggalin nang niki. Jadi untuk mapel IPA nggih 4.2 membuat model sederhana organ pernafasan manusia. Kemudian diturunkan ke indikatornya membuat bagan fungsi alat pernafasan. Cocok betul? Model 4 dimensi bagan Fungsi alat. Fungsi dan itu organ. Organ itu, Bu. Organ sama fungsi. Kalau saya malah lebih ke
membuat model sederhana. Jadi bayangan kita kalau model itu kan 4 dimensi. Kalau membuat bagan itu kan 2 dimensi. Ya. Itu. Kalau yang kita lihat untuk model sederhana organ pernafasan itu kan yang pakai botol, pakai balon, itu ya, itu sehingga ketika balon bagian bawah ditarik, gitu, yang asumsinya itu adalah diafragma, maka balonnya akan mengembung paru-parunya. Jadi anak itu bisa melihat, nafas sih kok yang ini gitu. Maka di sini dikatakan model sederhana itu sesuatu apa jenenge real apa sih miniatur. Itu maksud saya. Jadi bisa melihat prosesnya. Maka dia 4 dimensi kan ya, bisa dipegang, bisa diperlakukan. Tapi kalau di sini membuat indikatornya membuat bagan itu gambar. Maka ini ke arah 2 dimensi. Itu hati-hati untuk ke situnya. Sebagai ketambahan. Oke, baik. Kayaknya apa ini ya? Dari saya itu yang mau saya tegaskan Bapak Ibu untuk yang SKL, KI, KD, kemudian ke tujuan pembelajaran. Itu dulu. Monggo Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bentuk Ya. itu Bu, media pembelajaran ya? Untuk yang selanjutnya itu membuat media pembelajaran atau Membuat media. Selain video, apakah boleh memakai PPT mungkin atau gambar atau apa gitu? Boleh sih Bu, boleh. Tetapi kemudian tuntutannya itu ada teknologinya. Ya, ke arah teknologinya gitu. Nah, kemudian juga kalau nanti kan harapan kita itu pada saat Bapak Ibu sekarang ini membuat media itu tuh nanti bisa disempurnakan sampai Bapak Ibu akan gunakan di UKIN. Pengalaman yang kemarin UKIN-nya itu masih daring pembelajarannya. Nah, ketika Bapak Ibu membuat PPT, hanya PPT saja, kan tidak bisa digunakan untuk media pembelajaran, untuk proses pembelajaran yang daring. Tetapi kalau video pembelajaran tadi, istilah kita orang mindon gaweni. Berarti itu ya pakai video ngaten nggih Bu? Kalau saya itu Bu, ben mboten mindon gaweni. Kalau gini Bu, PPT divideokan. Jadinya video PPT dikonvert ke video. PPT dikonvert ke video. Iya. Pakai poin. Ya, Iya. boleh. Boleh. Kemudian nanti Bapak Ibu isi juga dengan suara. Ya. Ya, boleh itu. Meong-meong, guguk-guguk. Monggo, ya. Silakan Pak. Terus untuk monggo kita. Tujuan pembelajarannya yang dibuat video itu ditentukan minimal berapa atau durasi videonya maksimal berapa, Madam? Pengalaman yang kemarin, kalau misalnya kita bicara yang PPL dulu ya, sebelum PPL Bapak Ibu, peer teaching betul. Peer teaching 1 kali 30 menit, 1 JPL. Bapak Ibu JPL-nya 30 atau 35 menit toh? Kalau pas di kelas 30. Kelas bawah 30. Ada yang 30, ada yang 35. Nah, itu kenapa sih kalau bisa beda-beda Bu? 35. Menyesuaikan kebiasaan di sekolah. Dan saya tuh sampai berasumsi apa sing kelas bawah 30 yang kelas atas 35 ngoten lho kok simpang siur. Nah, oke 35 ya, kita ambil 35 misalnya. Maka ketika Bapak Ibu peer teaching ya itu nanti itu 35 menit, sorry. Kemudian UKIN-nya 2 kali 35 menit. Nah, tadi kalau mau membuat media pembelajaran
maka itu tadi Bu, asumsinya untuk 35 menit. Yuk, panjangan Bu itu. Pak, maksudnya kan media itu kan tidak di seluruh pembelajaran kan, tapi kan pada bagian inti pembelajaran kan. Iya. Berarti berapa menit Bu untuk medianya? Ada 5 menit. 5 menit ya? Rata-rata 6 sampai 8 Bu. Lah itu, soalnya ngunggah file niku mangke nggih video ke YouTube ya 5 sampai 10 menit lah Bu, Pak. Ya. Minimal 5 menit, maksimal 10 menit. Gini Bu, saya mau tanya, mau perjelas. Oke. Kita kan ini guru kelas memakai tematik untuk pembelajarannya. Yes. Terus padahal tematik itu saling berkesinambungan antara mapel satu dengan yang lainnya. Yes. Terus untuk mapel ini umpama kita mengambil satu saja mapel dari tematik itu diperbolehkan Bu? Enggak lah. Betul. Itu namanya tematik. Enggak, contohnya gini aja lah Bu. Ngambil apa? Umpama saya gini, IPA-nya peredaran darah manusia, Ya. bahasa Indonesianya pantun gitu toh. Ya. Kalau saya menggabungkan keduanya, otomatis dengan waktu durasi 10 menit untuk pembuatan PPT itu tidak mungkin. Oh, ke arah medianya atau ini ngomonginnya? Ya. Kalau ke arah medianya, Bapak bolehlah mengambil satu ininya ya. Nah, gitu. Sip. Terima kasih Bu Guru. Saya kira itu kamu stereo. Saya kok kadang pembuatan videonya yang tugas 3 itu atau Bukan, Kleru. Saya Bapak, saya Bu. Ketika kita membuat media pembelajaran, justru dengan tematik itu juga gampang, Pak. Maksudnya misalnya tadi nggih, Bapak mau memadukan antara IPA, mengintegrasikan IPA dengan pantun. Bahasa Indonesia. Ya, dengan bahasa Indonesianya. Ya, justru malah gampang toh, Bapak. Sulit bagi saya. Karena gini Bu, Peredaran darah. iya, maksudnya setahu saya ini sampai saat ini ketika kita bikin video pembelajaran itu masuk di satu materi pembelajaran. Umpama contohnya tadi saya pantun, di situ video pembelajarannya hanya pantun, tidak diintegrasikan dengan peredaran darah. Kalau peredaran darah sendiri gitu. Bapak sekarang sudah menjadi guru yang profesional, maka Bapak harus bisa membuat media pembelajaran yang itu mengintegrasikan satu-satu. Aku sayang ibu. Mata pelajaran apa yang ada di situ? Yo, PDB sama bahasa Indonesia. Matematikanya masuk, satu. Oh iya. Satu satu. Karena kita untuk mencacah bilangan kok. Aduh. Berarti Nas, Pulau merevisi pernyataan yang tadi. Jadi justru di media yang Bapak Ibu buat itu justru tematiknya harus muncul. selama durasi 10 menit itu? Iya, justru harus muncul. Ngoten, mau ke arah ke peredaran darah nggih, ya maka berpantun dulu. Ada ikan, ada apa? Enggak tahu lah nanti. Ya, nanti coba dibuat Betul, kalau komen tuh keri-keri ini ikan bernafas dengan insang, serangga bernafas dengan trakea. Ngoten niku damel pantun pun dados. Tantangan nih Pak. Lanjut profesional. Saya serahkan pada Pak Kowim ini. Terus, pun Bapak Ibu medianya malah justru ke media dulu ini ya. Ada yang masih mau ditanyakan? Durasi sudah. Terus itu untuk media pembelajaran itu harus sesuai dengan RPP yang akan kita PPL-kan kah Bu? Kan karena tadi jadi kata kuncinya kita Bu, boten mindon gaweni. Pertanyaan saya di sini ada bukan orang Jawa boten? Jawa Bu. Jawa Timur semua. Sedangkan yang Jawa nggih berarti paham orang mindon gaweni. Ya. Siap. Terus yang saya mau menekankan
tegaskan lagi, tadi sudah saya share nggih bentuk RPP-nya. Yang itu juga akan dinilai nggih Bapak Ibu, terutama pada materi bahan ajar, konsep apa mau? Materi ajar. Oke, maksudnya di dalamnya itu harus ada apakah materi yang ajar yang Bapak Ibu itu fakta, konsep, prinsip, prosedural. Itu harus ada, harus kelihatan. Ya, fakta, konsep, prinsip, apa prosedural. Ya, prosedural. Tadi bingungnya juga di situ, Bu. Bagian mananya, Bu? Bagian prosedural dan konsep. Sama metakognitif. Apakah setiap indikator itu harus mengandung keempat-empatnya atau boleh salah satunya mungkin? Boleh salah satunya. Karena ini balik lagi, kalau kita bawa ke tingkatan taksonomi Bloom ya Bu ya, Pak ya. Misalnya tadi kita ada di tingkatan C1, kita buat indikator juga tingkatannya C1. Maka ketika kita bawa ke materi, itu tidak mungkin materi kita itu ada di metakognitif. Ngoten lho kronologisnya. Baleni nggih, baleni. KD-nya kalau kita lihat kata kerja operasionalnya ada di tingkatan taksonomi Bloomnya C1 pengetahuan. Anak hanya diminta untuk menyebutkan misalnya, terus indikatornya juga begitu, kita ada di tingkatan C1. Maka ketika kita membuat materi ajar gitu, kita nggak akan mungkin ke arah metakognitif, kita nggak akan mungkin ke arah prosedural, pasti kita akan hanya ke arah fakta, konsep. Ya. Ayo diresapi. Karena selama ini dan yang saya lihat di tugas Bapak Ibu tadi, Bapak Ibu masih mengcopy paste dari BSE. Aku sengit tahu ini. Bapak Ibu ini harus bisa membuat materi sendiri, bahan ajar sendiri. Tidak menampilkan ngapunten GC. Aku mau tadi saya lihat di mana ya? Bukan di kelas ini ya. Nah, itu loh Bu, Pak. Kok copy paste ketemu. Maaf ya. Ini contoh yang tidak boleh diulang lagi. Nah, tadi. Jelas aku. Niki lho. Kan kita ngomong dengan niki. Wah, nggih. Itu apa? Itu Bapak Ibu enggak tahu. Buku tema. Bahan ajar. Bahan ajar. Buku, cuma buat buku. Nah, enggak boleh, enggak mau. Ya, harus membuat bahan ajar sendiri. Nah, yang niki lah minimal. Walaupun saya juga nggak tahu. Ini kayaknya juga kopi. Misal ngopi, Bapak Ibu, misal ngopi boleh, tapi ini orang saya tambahin ya. Tapi di setelah ini loh, di setelah bonus, cobi ditambahi sumbernya dari mana, ngoten Bapak Ibu? Dikasih. Diambil dari link apa gitu. Ngoten niku, nggih, ditambahi ngoten mriki nggih. Di sini. Inilah ya kalau buat bahan ajar ya, jangan langsung ini screenshotan ngoten. Enggak diedit. Monggo. Berarti kita harus buat bahan ajar sendiri Bu ya, di luar misalkan ada buku siswa kan di situ ada medianya, ada gambarnya di buku siswa, keluar dari itu boleh Bu ya, tapi dalam satu konteks. Iya Bu. Jadi pokoknya ini itu istilahnya saya Bapak Ibu jauh-jauhin deh itu buku BSN itu. Jauh jangan deket-deket itu deh. Di sekolah saya malah enggak pernah pakai itu. Nah, itu bagus tuh. Ini pokoknya karena PPG ini jadi ada itu dan takut malah salah. Boten, dari awal Bapak Ibu diminta untuk menganalisis SKL, menganalisis KI, KD, Bapak Ibu membuat tujuan pembelajaran sendiri. Itu juga kesononya itu juga sendiri. Ketika Bapak Ibu diminta untuk membuat bahan ajar, ya Bapak Ibu buat bahan ajar sendiri.
tidak melihat BSE, apalagi sampai screenshot dari BSE mboten. Mboten nggih, monggo Pak Iwan. Iya, kembali ke video media pembelajaran tadi loh Bu. Oke. Ini Bu, tadi saya melihat RPP bagus dari panjenengan yang dikirim. Itu saya cermati bahwasannya video pembelajaran itu masuk di kegiatan pembelajaran. Bukan video kita mengajarnya, tapi video sebagai tutorial kita waktu mengajar. Contoh tadi di situ saya lihat peredaran darah juga. Jadi di RPP itu disajikan video apa tadi? Peredaran darah manusia gitu. Jadi bukan integrasi dari dua mapel gitu. Jadi kalau integrasinya tadi di RPP-nya, di peer teaching-nya, tapi kalau video pembelajarannya itu per item materi pembelajaran itu. Jangan ketawa lah Bu. Oke, berarti supaya tidak jadi bumerang, nanti saya revisi ya Pak ya. Nanti saya kirim lagi video yang menurut saya video itu video pembelajaran yang tematik terintegrasi. Yes. Ya. Gitu Pak? Ya gitulah. Nanti tak delete nanti saya bikin 2 kali. Kayak bahan ajar ini hari tadi. Ya tadi soalnya mohon maaf Bapak Ibu, cepet-cepetan nonton ya, cepet-cepetan pengen menyajikan terus ya ketemu itu. Pokoknya. Nanti saya carikan lagi, siap. Saya carikan lagi. Pokoknya integrasi tematik maksudnya. Saya enggak mau Bapak Ibu tetap bahas mapel. Oke, monggo. Kembali ke materi ajar atau ke video media atau sudah cukup? Pak Kawin gelap-gelap. Sudah tergambar sebenarnya, tapi betul apa tidak itu. Monggo, mau eksekusi aja dulu Bapak Ibu. Eksekusi dulu ya, karena ini perjalanannya masih panjang loh. Iya. Panjang sekali ini perjalanannya. Sekarang ini Bapak Ibu masih diminta untuk membuatnya kan per ini ya, istilahnya per apa sih? Perbagian, kan perbagian. Membuat materi dan ini dulu, terus besok membuat alat instrumen evaluasi misalnya seperti itu, kemudian menentukan strategi pembelajaran, dan terus nanti baru kita akan ke RPP yang seutuhnya. Bu, maaf, untuk media pembelajaran itu setelah diunggah nanti ada review gitu nopo mboten Bu? Atau saya nopo kersane kita itu tahu bener salahnya kurang gimananya gitu. Siap. Terima kasih. Kalau saya sih pengennya tidak hanya saya yang memberikan masukan, tapi Bapak Ibu lain juga bisa memberikan masukan. Nanti mungkin istilahnya kita diskusinya itu aja Bu, bulan di apa? Ibu punya media, kemudian Ibu tayangkan, nah nanti sama-sama kita kasih masukan. Kita apresiasi, kita tanggapi. Nah itu. Nah, rencana Bapak Ibu ini selain tadi Pak Iwan mau buat PPT yang divideokan, ya. Yang lainnya? Sama seperti PowerPoint terus divideokan. Bapak Ibu di sekolahan, di madrasah ada yang sudah dikenalkan, misalnya tadi ada aplikasi KineMaster, ngoten niku? Oh, nggih. Sudah ya? Ayo dimanfaatkan dong. Iya, itu hampir sama dengan PPT Bu, cuman aplikasinya aja yang beda. Hasilnya sama itu. Ya sudah dipakai daring kemarin ya. Oh lagi, buat maksudnya Pak Iwan minimal kan kalau pakai KineMaster wajah Bapak Ibu sendiri itu tampil gitu loh di video itu. Tidak hanya foto yang ditempelkan di PPT. Di PPT bisa juga Bu. Oke, siap. Kita tunggulah. Iya. Oke, jadi mau kapan ini? Enggak tahu. Jangan cepet-cepet Bu. Ini masih mikir integrasi tadi loh Bu. Besok dikirim dulu contoh nanti malam di lembur. Contohnya dulu Bu. Oke, wait. Contoh tadi yang diintegrasikan. Oh nggih, waduh gak kuwi ngeten niku. Bumerang bagi saya.
Biar nggak salah, takutnya nanti sudah terlanjur buat itu salah. Betul sih Bu, salah tidak, tapi mungkin hanya perlu di apa istilahnya ya, disempurnakan. Nggih, ngoten. Wait, saya ngeliat kontraknya dulu. Ini hari Rabu kan ya? Hari Rabu ini Bapak Ibu sudah ke arah pengembangan materi ajar, kemudian membuat media pembelajaran, terus itu harusnya hari Kamis. Hari Kamis diberikan masukan J. Oh, oke. Terus Jumatnya itu baru ke arah model. Oh. Ya minimal Kamis lagi Bapak Ibu. Kamis malam. Kamis berarti bisa. Besok. Loh, itu Pak Iwan itu sudah punya itu. Belum. Saya itu di sekolah guru PAI, Bu. Ininya malah jadi guru kelas. Lah kok bisa kan itu? Sebentar. S1-nya Bapak apa? Saya S1-nya PGMI. Lah terus kok dapat tugas ngajar PAI ini Bu sing mari itu kan? Ah iya, kepala sekolah itu bingung cari guru, akhirnya saya dimasukkan. Oke, berarti dengan adanya talent Bu ya. Nanti Bapak dikembalikan talent. Iya benar Bu. Dan Bapak akan dikembalikan ke aslinya. Nanti kalau masuk ke bagian kelas. Ya harus dong. Kan sudah profesional. Maksud iya mau dikasihkan yang belum profesional. Ini Bu Pak kepalanya nanti disuruh menghadap saya saja Pak. Oh iya. Tidak saya apa-apain. Coba saya aja. Yang dipakai. Siapa saya panggil kepala sekolah? Ibu-ibu kok kepala sekolahnya. Oh, nggih malah niku bahaya malahan. Wonten cakar-cakaran mangke. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Yang saya tanyakan gini Bu, kita kan sudah mengirimkan tugas. Betul tidaknya itu tidak mampu kami menilai itu. Mantap. Ya gini, kami berharap dari teman-teman itu ketika chatting itu mudah-mudahan Bu dosen ini tidak menyuruh kita mengulang resume lagi atau mengulang tugas itu. Karena tugas kita tambah dan menambah. Kalau mengulang, aduh payah ini. Jadi emang pernah ada kejadian gitu Pak? Duh, belum tahu lah ya ini, mudah-mudahan tidak gitu. Selama yang kemarin pedagogi sama profesional enggak kan? Enggak pernah. Ya udah aman kalau gitu. Itu loh Bu, karena ada similaritas itu loh Bu, jadi takutnya suruh ngulangi lagi. Ya, cek itu kan. Kemarin tuh belum ada cek similaritas ya? Sudah. Simility itu. Similikiti itu belum. Enak nyebutnya itu Bu. Iya, similikiti ACG. Saya cek similaritas. Nah itu. Si similikiti itu. Sebentar. Saya mau coba ngecek. Saya malah belum ngecek loh Bapak Ibu. Loh kan? Jangan-jangan 100% nanti kita akan balenin ya 100%. Jangan dulu. Sebelum paling 20-30 mungkin. Tapi. Itu di resume kan? Resume. Di resume. Oke, cek kemiripan dokumen. Pak Kowim. Saya share ya. Apa itu? Pas ada fotonya ini. Ayo Pak Kowim. Mohon izin ya, Pak Kowim saya tunjukkan cek similiki ini jenengan wong. Tapi nggak tahu dia kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan. Ya. Sampun. Nah, gadanya Pak Ahmad Kowim. Ya. Oke, dengan nomor induk PTK ini, terus kalau saya cek ini ya, diklik kan, cek kemiripan dokumen, hasilnya gitu kiram dun sih tidak ditemukan dokumen yang mirip.
Wes deg-deg seri. Enggak, kalau tidak ditemukan itu Ya berarti memang jangan keliru yang biasa. Makanya mirip. Benar. Oh iya ya, saya harus hati-hati ya. Yumes baleni. Gimana? Kita ngomongin makanan, ngomongin minuman. Jadi gak ada yang mirip, jadi malah keliru. Jangan. Yo ngalah. Oke, baik. Cek dulu. Oh ya. Baik. Nah, saya coba. Aduh, di sih mau share kok susah. Ini kemudian saya share screen lagi. Saya ke nomor 2. Mungkin waktu itu memang karena Pak Powim mengumpulkannya pertama Bapak Ibu, jadi bisa jadi belum ada dokumen lain. Nah, ketika dicek kemiripan, ya memang tidak ada dokumen yang mirip, tapi kemudian disalin. Punyanya Bu Ira. Kita cek 11%. Masih wajar. Maksimal Bu, maksimal Berapa? Kalau saya pas baik hati 40% nggak apa-apa. Tapi kalau saya nggak lagi pas bad mood, katanya gitu kok, katanya panitia ketika ditanya berapa itu gitu, diserahkan pada kebijaksanaan dosen. Nah itu kan susah ya Bapak Ibu ya. Kalau saya pas bijaksana Ya mudah-mudahan Pak Belanja semoga tidak mengulang Bu kalau jenengan Bu. Percaya Bu. Bapak Ibu keren-keren loh. Kalau buat ini tuh jangan ya Allah, ini pripun tuh caranya nih dong gawe ngenten-ngenten iki. Itu pakai Bu, pakai shape buat. Nanti dituliskan Pak, ini aplikasinya Pak, saya tak nyoba Pak. Di shape dibuat itu loh Bu. Tim Microsoft dibuat pakai shape. Oh shape. Ini tadi loh tidak ditemukan dokumen yang mirip ngenten iki loh. Nah itu yang membingungkan Bu, khawatir kalau itu salah. Jangan diresu. Diresu. Nah, memang karena ini Bapak Ibu, napa istilahnya ini Pak Ivan misalnya banyak menggunakan gambar konsep gitu nggih. Itu mengurangi itu tadi similitude tadi. Oh gitu ya Bu. Kalau Bapak Ibu terlalu banyak menggunakan tulisan kata-kata itu lebih meningkatkan itu tadi similitude tadi. Iya. Ya, jadi seperti Pak Iwan apalagi kalau lihat di modul terus ditulis lagi gitu ya Bu. Wah, jangan langsung. Keren bulan itu. Alhamdulillah yang KB2 alhamdulillah nggak ada yang mirip. Oh. Iya, maka sering-seringlah menggunakan shape kata Pak Iwan. Iya, bentuk peta konsep, bentuk mind map. Oke, ada lagi yang mau tanyakan sebelum ke 16.30? Karena tadi itu saya berjanji 16.30 saya akhiri di diskusi tadi. Aman gitu Bapak Ibu ya? Menunggu Media sampai besok malam ya Bu. Ya Bu, kalau mau ditinggali malih saya Maksimal gitu loh Bu, maksimal hari nopo ngoten. Kalau besok kayak kecepatan ngoten Bu. Malam khawatir numpuk tugas selanjutnya. Bagaimana? Nah itu makanya iya Allah Gusti. Ini tuh saya tuh mau ke arah mau nunjukin lagi itu kontrak pembelajarannya ke Bapak Ibu. Makanya tadi tuh saya buka dulu di kontrak pembelajaran. Wait sebentar nih. Kayaknya internetnya saya sih kok murmur. Kontrak pembelajaran. Kalau misalnya saya berbaik hati
Ngoten toh, saya berbaik hati, saya memberikan kelonggaran kepada Bapak Ibu. Yang terjadi adalah betul tadi Bu, numpuk. Saya share dulu. Ini loh, karena jadwal kita itu sudah padat merayap. Makanya karena jadwal kita itu padat merayap nih Bapak Ibu. Hari Rabu ini ada di pukul ini kan. Sudah kemudian nanti malam Bapak Ibu sudah bisa mulai membuat media pembelajaran digital kan begitu kan. Terus itu silakan diunggah, memberikan tugas pembuatan bla bla. Nah ini kan gitu. Iya. Ya sampai di sini nih. Nah, nanti kalau misalnya saya beri kelonggaran misalnya itu yang selanjutnya itu sudah ada lagi karena di hari Jumat itu Bapak Ibu akan membuat model pendekatan strategi pembelajaran. Itu mundur padahal di hari Sabtu Bapak Ibu sudah akan membuat tentang AKM, tekan penilaian gitu. Terus Seninnya ini berarti kan inti tugasnya ada di RPP. Nah, hari Senin itu sudah membuat RPP yang full RPP. Selasa itu satu. Selasa juga begitu membuat full RPP. Padahal sekarang ini kan Bapak Ibu baru pentil kan satu-satu toh, membuat medianya satu, bahan ajarnya satu, ngoten toh. Padahal nanti hari Senin RPP full. Satu RPP, hari Selasa RPP full lagi. Jadi ada 3 RPP loh Bapak Ibu, tagihannya sampai di Rabu depan. Kalau teman-teman punya waktu sampai virtual itu kan mengirimkan videonya, terus sore harinya bukan seperti ini membahas videonya gitu, pripun? Setuju? Biar langsung tahu gitu. Langsung tahu benar atau enggak. Iya, jadi kan kalau lihat lagi tadi kontrak belajarnya Bapak Ibu itu akan diminta untuk bisa membuat kemudian mengunggah itu dikasih waktu sampai besok malam jam 19 gitu. Itu kan maksimal tuh Bapak Ibu. Nah, misalnya jam-jam segini tadi sudah ada 1, 2, 3 Bapak Ibu yang sudah berhasil mengunggah, kemudian kita fikon untuk monggo dengan senang hati. Tapi mohon nanti habis maghrib sudah dapat contoh tadi loh Bu. Biar tidak Iya, nanti malam biar cari apa itu pangsit itu kan pas. Ya, siap. Kalau katanya anak-anak ele-elean. Oke, kalau begitu ini bisa segera saya tutup, saya mandi, terus habis itu nyari video ya Bapak Ibu ya. saya kok malah takut kalau ada contohnya. Lah, lo pripun toh. Nanti jadinya targetnya harus segitu. Ya, contoh yang nggak sama loh. Contoh saya itu contoh yang paling jelek, dan Bapak Ibu bisa lebih dari itu. Hanya punya garis besar dan video. Oke, siap. Ngaten Bapak Ibu. Baik, untuk sore hari ini kita cukupkan, insya Allah kita kepanggil lagi besok sore untuk kita bersama-sama melihat, memberikan masukan video pembelajaran yang sudah dihasilkan oleh Bapak Ibu. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Matur nuwun, mohon izin saya tutup. Yeah.